Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung teman-teman semuanya kapan menonton video ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arif Aduriamizar, mahasiswa Ilmu Politik UIN Wali Songo Semarang yang mengikuti mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Siti Aziza. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang olah data menggunakan metode atau mungkin uji data dengan menggunakan metode regresi linear. Nah, dalam video ini materi yang akan saya paparkan atau kita sharing saja, itu meliputi 4 cakupan. Yang pertama itu ada uji asumsi normalitas, yang kedua itu penyusunan model regresi, kemudian yang ketiga itu ada uji signifikasi model, yang terakhir yang keempat ada R-square. Sebelum masuk ke materi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistik yang diampu oleh Ibu dosen Siti Azizah, Ibu Siti Azizah. Oke, baik, langsung saja ke materi pertama. Materi pertama itu tentang uji normalitas. Pertama kita buka terlebih dahulu IBM SPSS statistik yang punya saya ini 25. Kalau teman-teman belum mempunyai IBM, silakan teman-teman download terlebih dahulu. Oke, kita tinggal tunggu IBM ini dibuka. IBM ini masih memproses. Cukup lama kalau di laptop saya IBM ya. Oke, ini sudah terbuka. Kalau misalnya sudah terbuka ini kemudian muncul menu seperti ini, kita klik yang ini, new dataset, kemudian kita open. Nah, kita masuk ke ini, kita masuk ke variabel yang seperti ini, kotak-kotak seperti ini. Nah, nanti kotak-kotak seperti ini kita akan isi dengan data-data yang sudah ada. Nah, di sini saya juga sudah memiliki data yang akan saya uji. Ini contoh dari sebuah data saja sebetulnya. Nah, di sini ada data pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Data pendidikan ini sebagai data X, kemudian data kesejahteraan ini sebagai data Y. Data X itu adalah data yang mempengaruhi data Y, dan sebaliknya data Y itu data yang dipengaruhi oleh data X. Nah, di sini saya akan melakukan uji untuk mengetahui apakah memang betul pendidikan itu akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari sebuah masyarakat. Oke. Kita copy terlebih dahulu datanya, masukkan ke SPSS, copy, terus kita masukkan ke SPSS. Nah, di sini Oke, sudah masuk. Nah, di sini masih ada 0,0,0, di belakang ada dua angka di belakang koma. Nah, mungkin saya nanti akan menghilangkan 2 angka di belakang koma ini dan coba mengganti nama ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya pertama kita masuk ke variable view, kemudian kita di sini kita rubah namanya. Nama tadi itu pendidikan. Nah, di sini karena memang tadi di sana itu kesejahteraan masyarakat, kita tulis saja kesejahteraan. Kemudian untuk menghilangkan 2 angka di belakang koma, kita fokus di desimal. Kita hilangkan
kita just oke. Nah, maka dua angka di belakang koma hilang. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Dirapikan. Oke, good. Selanjutnya kita untuk ujian asumsi normalitas kita membutuhkan satu lagi data, yaitu data res 1. Data res 1 itu ada di sini nih nanti. Nah, cara menemukan data res 1 ini, pertama kita masuk ke analyze. Masuk ke sini. Masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke regression, kemudian masuk ke linear. Nah, di linear ini kita fokuskan ke dependent sama independent. Nah, dependent ini sebagai variabel y atau variabel yang dipengaruhi, dan independent itu sebagai variabel x atau variabel yang mempengaruhi daripada variabel y. Nah, independent ini tadi sudah saya jelaskan di sini bahwa pendidikan itu mempengaruhi kesejahteraan, berarti pendidikan ini masuk ke dalam independen karena dia bersifat mempengaruhi atau variabel x. Mengenai kesejahteraan sebagai variabel y kita masuk ke sini. Oke, selanjutnya kita ke break dulu satu-satu. Ini sudah oke, sesuai. Ini juga sudah sesuai. Save. Nah, di sini kita checklist satu, yang ini saja, kemudian kita yang ini yang residual, kemudian kita continue. Terus selanjutnya ke option. Nah, di sini ada 0,05. Nah, di belakang, di depan angka koma ini sebetulnya ada 0, jadi 0,05 sama 0,10. Apa maksud angka ini? Maksud angka ini adalah alfa. Alfa itu minimal error dari sebuah data. Minimal error. Nah, bisa di sini tergantung dari peneliti, bisa 0,5, 0,1, 0,10. Nah, di sini kita pakai 0,5 lebih dahulu. 0,5 saja. Continue, kemudian kita sudah selesai, sudah bagus semua. Kita oke, maka akan keluar seperti ini. Dan keluar seperti ini. Kemudian kita close, kita tutup saja lebih dahulu. Nah, maka data res 1 keluar. Nah, setelah ada data res 1, kita bisa menguji asumsi normalitas. Nah, asumsi normalitas, cara menguji asumsi normalitas, kita masuk ke analyze, kemudian kita ke non parametric test, kemudian kita ke legacy, kemudian ke simple KS. Nah, di sini kita memasukkan yang res 1, data res 1 tadi, yang data ini nih, data res 1 ini. Nah, di sini kita masukkan ke sini. Kita klik, ini kita masukkan. Dan jangan lupa kita di sini yang normal, checklist yang normal, centang normal, kemudian kita oke. Maka kita akan mendapatkan data normalitasnya. Ini data normalitasnya sudah dapat. Nah, ini dapat nih data normalitas. Selanjutnya kita akan masuk ke materi penyusunan model regresi, kemudian uji signifikasi model, dan error scan. Nah, pada materi-materi tersebut kita membutuhkan data-data ini, data-data model summary, alpha, dan confidence. Tiga data ini 1, 2, 3. Nah, pada model summary kita membutuhkan hanya data R square ini.
R square. Oke, kita menggunakan data R square ini untuk R square. Kemudian yang kedua itu ada ANOVA, kita untuk menguji signifikasi. Nah, kita membutuhkan data yang ini. Kemudian yang ketiga itu ada koefisien. Koefisien ini untuk penyusunan model regresi, kita membutuhkan data ini. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya ini pembahasan mengenai penyusunan model regresi, uji signifikasi model, dan R square. Jadi tadi datanya sudah saya dijadikan Word seperti ini. Ini ada pertama ada penyusunan model regresi, kemudian yang kedua ada uji signifikasi model, yang ketiga ada perhitungan R square. Nah, langsung saja kita yang pertama ini ada penyusunan model regresi. Nah, pada penyusunan model regresi ini kita akan menggunakan hasil yang koefisien pada statistik ini, atau mungkin kalau di statistiknya ini hasil dari kita menggunakan hasil ini. Nah, koefisien ini kita menggunakan yang ini untuk penyusunan model regresi. Nah, pada penyusunan model regresi ini kita perbesar lagi. Nah, pada penyusunan model regresi ini kita menggunakan rumus ini, Y sama dengan B0 plus B1 dikali X, di mana Y sama dengan variabel dependent dan X sebagai variabel independen. Variabel dependent sama variabel independen adalah variabel independen ini variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependent ini adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam hal ini variabel independen ini sebagai pendidikan, sedangkan variabel dependent ini sebagai kesejahteraan atau variabel yang dipengaruhi. Nah, sedangkan B1 ini intersect atau konstan, sedangkan B1 ini parameternya. Nah, kita melihat di sini tabel ini. Nah, kita fokuskan di angka ini saja. Kita fokus ke angka ini saja, di mana konstan ini sebagai B0, pendidikan ini sebagai B1. Oke. B1 ini pendidikan. Jadi dapat dikatakan bahwa penyusunan model regresinya adalah Y sama dengan B0. B0-nya tadi berapa? B0-nya itu minus 68,1118 plus B1 nya itu 9850 dikali X. X-nya ini X-nya ini berarti pendidikan, karena variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Nah, berarti dapat dikatakan modelnya itu kesejahteraan atau Y sama dengan minus 68118 plus 9,850 kali X. Y-nya kesejahteraan, X-nya pendidikan, maka diperoleh seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke bawah. Ada penguji T atau uji T. Kita mencoba untuk menguji T. Nah, dasar pengambilan dari uji T ini adalah yang pertama, jika nilai dari sig ini signifikan itu lebih kecil dibanding 0,5 atau alfa. 0,5 ini sebagai alfa. Alfa itu batas minimal error, batas error yang ditoleransi. Nah, batas error ini tergantung peneliti ya. Jadi tergantung peneliti.
ada yang 1%, ada yang 5%, ada yang 10%. Nah, di sini saya menggunakan 1% atau 0,05. Atau T hitung lebih besar daripada T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi dapat dikatakan jika nilai dari signifikan ini lebih kecil daripada nilai alfa, atau T hitung ini lebih besar daripada T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa X nya ini memiliki pengaruh terhadap Y. Tapi sebaliknya, jika nilai signifikan ini lebih besar daripada nilai alfa, atau T hitungnya ini lebih kecil daripada T tabel, maka variabel tersebut itu variabel X itu tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, untuk mengetahui T tabel ini rumus T tabelnya ini seperti ini. T tabel sama dengan T alfa dibagi 2 dibagi N kurangi K dikurangi 1, di mana T sama dengan tabel, alfa sama dengan tingkat kepercayaan, N sama dengan jumlah sampel, K sama dengan jumlah variabel X. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa T tabel sama dengan T tingkat alfa ini tingkat kepercayaan. Jadi alfa itu kan tadi batas minimalnya itu 0,05, kemudian dibagi 2 menjadi 0,25. Kemudian N jumlah sampel tadi ada 16 sampel, kemudian jumlah variabel X. Jumlah variabel X tentu jumlah variabel X-nya hanya 1. Jadi di sini 1 kemudian dikurangi 1. Jadi ya tinggal 16. Nah, di sini 0,25 per 16 sama dengan berapa? Nah, untuk mengetahui ini T tabel T-nya, untuk mengetahui uji T-nya, maka kita harus melihat tabelnya, T tabel gitu. T tabel ini saya sudah ada T tabel, saya coba buka terlebih dahulu T tabelnya. Nah, ini T tabelnya, maaf kalau misalnya kurang jelas. Nah, T-nya ini 0,25, ini 0,25, kemudian dibagi 16. Nah, ini 16, maka kita memperoleh hasil 2,120. Nah, kebetulan ini sudah ada. Kita warna kuning terlebih dahulu hasilnya. Nah, ini 21,20. Oke. Nah, kemudian jika T tabel ini sudah kita dapat, maka kita bisa menyimpulkan. Nah, untuk menyimpulkannya berarti diketahui nilai sig untuk pengaruh X terhadap Y sebesar 0,000. Nah, nilai sig ini diambil dari ini. Nah, ini nilai sig ini 0,00, koma ini di depannya itu 0,00, berarti 0,00 itu lebih kecil daripada alfanya kan itu 0,05. Nah, ini berarti betul lebih kecil dari alfa, daripada alfa. Dan nilai T hitung itu 26,448. Nilai T hitung ini dilihat dari sini. Nah, ini T ini kita lihat T hitung ini 26,448. Artinya 2,6648 itu lebih besar daripada T tabel. T tabelnya ini kan 2,120. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Dalam artian
pendidikan ini memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan. Ya, seperti itu. Oke, seperti ini untuk uji penyusunan model regresi. Kemudian kita turun ke bawah, ada uji signifikasi model. Nah, pada uji signifikasi model kita menggunakan data ANOVA. Menggunakan data ANOVA ini atau data yang ada di data ANOVA mana? Nah, ini data ANOVA, dan kita fokus kepada signifikan saja, angka signifikan ini. Oke, pada angka signifikan ini. Oke. Hipotesis H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. H1 terdapat variabel X terhadap variabel Y. Nah, taraf signifikan alfa. Alfa ini kan tadi merupakan tingkat kesalahan dari toleransi. Sudah dijelaskan tadi. Kemudian dalam hal ini penguji menggunakan alfa 5%, atau 5 dari 5% adalah 0,05. Dengan kata lain, jumlah kesalahan atau tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi adalah 0,5. Nah, dalam pengujian uji signifikan ini, data semakin bagus adalah jika data tersebut itu semakin tingkat signifikannya itu semakin kecil, semakin di bawah 5%, semakin kecil deh signifikan sebuah data itu justru semakin bagus. Nah, di sini tingkat signifikannya itu 0,000. Oleh karena itu, nilai dari signifikan itu lebih kecil daripada alfa, atau nilai signifikannya ini kan 0,00 lebih kecil daripada nilai alfa 0,05. Jadi dapat dikatakan dengan ini maka H1 diterima datanya, sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh variabel X atau variabel pendidikan terhadap variabel Y, variabel kesejahteraan. Oke, kemudian kita turun lagi, ada satu lagi terakhir, ini perhitungan R-square. Perhitungan R-square kita fokus ke data model summary. Kemudian kita difokuskan ke ini, angka ini 0,980 R-square ini. Nah, pada tabel di atas diperoleh nilai R-square sebesar 0,980 atau 98%. Dengan demikian dapat diartikan bahwa faktor pendidikan memiliki pengaruh sebesar 98% terhadap kesejahteraan, sedangkan sisanya yaitu 2% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa tingkat pendidikan itu memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan sebesar 98%. Sedangkan sisa dari 98% yaitu 2% itu dipengaruhi faktor lain. Bisa mungkin dipengaruhi dari faktor pekerjaan, dari faktor dan lain-lainnya gitu kan. Dan oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila tentu pasti banyak sekali kesalahan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dari berbicara saya, dari cara mengolah data ya salah, cara mengolah data saya meminta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.